Halo, 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 sobat bola.com, bola.net. Kita kembali lagi di acara Halftime Show bersama saya, Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. Lemas amat gue ya. Lemas bukan karena ini, bro. Wih, ada siapa tuh si bocil? Ada anak gue nih. Hey. Aduh, nggak apa-apa ya, lanjut aja ya. Lanjut. Nah, namanya juga anak-anak. Kita lanjutin kita mau apa nih? Bahas apa nih di episode kali ini? Ini baju merah-merah nih. Merah-merah. Yang satu Motley Crue. Glam rock, yang ini punk rock. Ini hard rock ini, bukan glam rock ini. Ya, pokoknya yang rambutnya sama pakai celananya yang ketat-ketat. Kalau ini pakai rantai besi. Celana kulit, rambut gondrong, celana kulit. Gondrong. Kalau ini pria-pria kulit hitam, namanya rambutnya. Kayak Fortes. Kita mau bahas soal masih tentang timnas Indonesia dan Piala AFF. Ya, Piala AFF ini kita bahas dulu dari 2 pertandingan awal ya, lawan Kamboja. Puas nggak lo? Langsung aja bertembak. Lalu dulu dong, 4-2 sama lawan Laos 5-1. Gue, kalau ngegolinnya puas, karena banyak kan golnya kan. Golnya bagus. Ada 9 gol kan. Tapi kalau ngomong pertahanan, sama sekali nggak puas. Lawan Kamboja kebobolan 2. Lawan Laos yang bisa dibilang tim paling lemah aja masih kebobolan 1. Ya, gue juga sama seperti lo. Dari sisi produktivitas bagus, artinya kita mencetak 9 gol kan, dan sekarang jadi pemuncak klasemen karena 9 gol itu kan kita menang gol dibanding Malaysia lah. Tapi artinya menurut gue jadi banyak PR-nya sih, terutama lini belakang dan lini depan kalau gue juga ngelihatnya gitu ya. Bahwa di balik produktivitas yang bagus tadi, ya ada tanda alarm bahaya juga gitu, artinya bahwa striker kita tuh kelihatan belum perform gitu kan. Pertandingan pertama kan si Ezra main ya jadi starter gitu kan, di pertandingan kedua kan si dua Arema kan, satu digeser ke sayap tuh yang bapaknya baru meninggal tuh. Harry Yudo ya kan, sama si Dedik gitu kan. Nah, di pertandingan kedua pun pergantian ini nggak mengubah apa-apa, artinya mereka berdua juga masih kelihatan kesulitan mencetak gol. Ezra akhirnya jadi pemain pengganti dan mencetak gol. Tapi menurut gua performa Ezra di pertandingan pertama lawan Kamboja juga jauh dari memuaskan gitu loh. Ibarat kata tuh nggak ada insting untuk striker tuh kan kadang-kadang 1-2 sentuhan tiba-tiba gol gitu kan. Dia main 90 menit mungkin kelihatan nggak melakukan apa-apa, tapi ketika ada 1 atau 2 peluang yang di depan matanya dia tuh gue ngelihatnya agak Ezra masih belum punya killer insting seperti itu sih. Ini jadi PR karena lawan kita 2 pertandingan selanjutnya kan Thailand lagi. Vietnam dan Malaysia yang menurut gue ini lawan yang sesungguhnya di grup B ini. Ya. Gitu. Kalau gue ngelihatnya gini, bukan cuman gimana Ezra di pertandingan pertama nggak cetak gol, terus Dedik sama Harry Yudo susah juga di pertandingan kedua meskipun jadi starter. Lo gimana mau cetak gol kalau suplai bolanya nggak enak? Betul. Kan gitu. Betul. Kalau lo jadi striker, nggak bisa lo cetak gol, susah akan cetak gol kalau suplai bolanya nggak enak gitu. Nggak ada suplai bola yang benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk jadi gol. Dan di pertandingan pertama, pertandingan kedua itu penyakitnya mirip ya. Sebelum bisa cetak gol, ini serangannya Indonesia ini monoton kalau menurut gua. Ya. Kalau tertumpu sama sayap bola iya, bukan cuma gitu. Bola itu kadang lebih sering untuk langsung dikirim ke depan gitu ya. Lewat long ball gitu. Padahal kan waktu diuji coba dan pelatih Sintayong juga sudah bilang bahwa kita mainnya tuh bukan, kalau main bolanya di oper langsung itu, kenapa nggak dibawa si Spaso? Iya kan? Ya, betul. Spaso itu nggak dibawa karena dianggap nggak cocok dengan gaya main yang pressing gitu kan, yang kejar, pressing gitu kan, yang umpan trupas gitu. Nah ini strikernya ini kan tipenya memang bukan tipe yang target man yang kuat, 1 lawan 1, duel udara kuat gitu kayak Spaso atau kayak zaman dulu Christian Gonzalez. Ini tipe pemain strikernya yang tipe kayak gitu, dikasih bolanya harus dengan tipe main dia dong. Ya kan? Bola-bola trupas, terus umpan cutback ya.
Kalaupun crossing mirip-mirip ini lah bro, mirip-mirip ini kan kita nulis tuh di bola.com. Mirip-mirip Liverpool. Mestinya bola-bola kayak buat ini Roberto Firmino yang dari sayap tuh umpan-umpan silang tapi gleser kan? Iya, umpan crossing tapi umpan datar gitu. Iya, umpannya itu yang segini-segini tuh, yang setengah badan. Tinggal dimakan itu nggak banyak ya waktu 2 pertandingan. Nggak banyak gitu, nggak banyak. Bayangkan aja waktu lawan Kamboja kan. Terus lawan Laos itu kita dapat gol setelah penalti. Dapat gol pertama karena penalti, bukan bolanya striker gitu. Nggak ada bola-bola striker yang benar-benar keluar dari awal pertandingan. Jadi nggak bisa kalau disalahin strikernya aja, karena susah kalau misalnya nggak dapat supply. Gua juga nyatat ini juga sih bro, yang permainan pressing ini ternyata juga ada konsekuensinya ya. Pressing yang ketat, yang pressing tinggi lah kalau di ibarat sepak bola modern juga. Stamina kita ternyata nggak tutup ya. Kalau kelihatan kemarin sih agak lumayan ketika menghadapi Laos, tapi menghadapi Kamboja gitu kan kita kelihatan ketika babak kedua udah boncos tuh istilahnya. Ibaratnya salah umpan udah kejadian karena memang fisiknya sudah habis, dan itu menurut gua agak mencemaskan sih, karena dua lawan yang kita hadapin kan juga tipikal mainnya hampir sama ya, pressing tinggi juga gitu kan. Itu juga PR tuh, dan ya tadi nyambung juga soalnya di belakang, kelihatan ya Sintayong itu masih belum pede dengan pilihan di belakangnya. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya itu kemarin pun dia melakukan pergantian stopper di babak kedua 2 orang loh, masukin artinya pada saat menghadapi tim sekelas Laos gitu kan. Artinya kan kalau kita ngomongin pertandingan serius tuh kan ya back itu kan nggak sembarangan diganti kalau nggak ada cedera atau dia rawan kartu, atau memang artinya pada saat itu kita ngadepin tekanan yang bertubi-tubi karena kita udah unggul gitu kan. Kemarin kan sebenarnya menghadapi Laos sebenarnya kita tidak dalam posisi ditekan gitu, karena Laos kan artinya juga kesulitan untuk menguasai pertandingan, beda dengan ketika Kamboja. Kalau Kamboja menurut gua surprise, gua lihat babak kedua mereka berani nyerang gitu kan, yang menurut gua itu bedanya gitu kan. Ya bagaimana menurut lo dengan dengan back? Iya, terutama waktu lawan Laos ya. Laos itu kan tim yang paling lemah di grup. Betul. Terus dalam skor 2-0 kita unggul, kita kebobolan 1 di babak pertama. Yang di babak pertama itu harusnya kan fisik masih oke gitu ya. Konsentrasi masih harus full ya, disiplin banget gitu. Karena kan kalau fisiknya bagus, harusnya konsentrasi sama disiplin segala macam aspeknya itu masih bagus juga gitu. Kalau fisiknya udah drop kan pasti juga drop juga konsentrasi. Nah, ini ketika babak pertama belum selesai kita kebobolan, dan cara kebobolannya itu kan lucu mengkhawatirkan gitu. Bagaimana cepat ya. Bagaimana pemain Laos itu ketika serangan balik itu posisinya 3 lawan 3 gitu. Iya, 3 lawan 3 dan 3 lawan 3 dengan back kita gitu, dengan pemain kita kan itu agak ini ya, bukan agak sih, mengkhawatirkan kalau misalnya kita lawan Vietnam, lawan Malaysia seperti itu, wah bahaya. Ya. Gua kalau misalnya lawan Vietnam kayak gitu, gua pikir Vietnam bisa menang lawan Indonesia gitu kan. Vietnam kan menang 3-0 lawan Malaysia kan. Ya, dan ya kan ya itu sebenarnya gaya mainnya Sintayong sama pelatihnya Vietnamnya hampir sama kan, karena mereka dari asal negara yang sama kan, style bermainnya hampir sama. Menurut gua kalau kita ngadepin tim yang pressing tinggi juga serem juga, karena Kamboja kemarin kan pressing tinggi tuh babak kedua kan, ya style Jepang kan hampir mirip sama Korea cara mainnya gitu. Kita udah kayak orang yang kehilangan arah gitu kan, mau nggak tahu mau ngapain gitu, dan sedihnya menurut gua mestinya ketika ditekan kan kita berharap pertahanan yang tangguh kan, tapi ternyata kan itu tidak tersaji gitu kan. Ya kita sering untung Kamboja menurut gua ya, yang artinya strikernya juga nggak terlalu tajam amat. Mereka banyak ciptain peluang tapi yang jadi gol cuma 1 gitu. Malah 2 maksud gua ya. Apalagi kalau misalnya ngadepin Vietnam yang membuat bombardir, dan gua percaya banget ketika menghadapi Vietnam kita akan cenderung bermain defense gitu loh. Inisiatif serangan pasti di belakang Vietnam. Itu gue lihat berkaca dari beberapa laga kita terakhir melawan Vietnam gitu loh. Itu sih yang agak jadi PR sih bro. Ya, dan yang harus diingat di pertandingan terakhir lawan Vietnam kan tahun lalu waktu di kualifikasi Piala Dunia. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2 kali ketemu. Waktu di Jakarta kita kalah 1-3. Waktu di Vietnam kita kalah 0-4. Artinya kan oke lah, pemain-pemainnya mungkin banyak yang berbeda gitu ya. Cuman kan dari gaya main Vietnam selama ini gitu ya, dan penampilan mereka selama beberapa tahun belakangan ini kan luar biasa gitu, dan bisa ya ini mungkin akan bisa dihujat gitu ya sama orang gitu.
Vietnam punya peluang yang lebih besar dibanding timnas Indonesia untuk menang. Kalau gaya mainnya Indonesia nih nggak berubah secara secara drastis gitu. Terutama ketika bertahan gitu. Kalau menyerang oke lah, kita masih bisa berharap ada 9 gol kemarin dua pertandingan ya. Meskipun masih ada kekurangannya. Tapi ketika bertahan menghadapi Kamboja, menghadapi Laos, ini kalau nggak diperbaiki bahaya ya. Meskipun sudah ada perbaikan dalam hal rotasi ya. Kita sambung lagi nanti rotasi sama pemain-pemain yang kunci nanti di segmen kedua. Ya, buat pertandingan menentukan tadi. Oke, segmen kedua. Segmen kedua, siapa yang buka nih? Lu lah, Nusa Tua mulu. Ya tadi menarik menyambung soal rotasi. Di 2 laga yang menghadapi tim ringan, Sintayong melakukan banyak rotasi gitu kan, dari partai Kamboja Laos kan baru 5 pemain kan yang di rotasi. Dan pertanyaan gue kan 2 laga yang menentukan lawan Vietnam, dan ini apa yang akan dilakukan gitu kan, dengan modal sebenarnya kaya nih, squad kan, artinya gini, 30 pemain itu kan memberikan opsi lebih banyak dibanding biasanya hanya 23 pemain ya. Ryan, menurut lu bagaimana? Kalau dari jadwal Indonesia ketemu Kamboja dulu, ketemu Laos, ini sangat menguntungkan. Makanya pelatih Sintayong di 2 pertandingan ini enak aja gitu ya, punya keleluasaan untuk ganti pemain banyak gitu ya. Starternya gitu ya, starter lawan Kamboja, starter lawan Laos, ini kan banyak yang diganti. Di tengah pertandingan juga gantinya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Kayak laga uji coba ya, malah terkesan kayak laga uji coba. Iya. Jadi kalau dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, ini keuntungan banget kalau lawannya kayak gitu kan. Nah, sekarang gimana ketika menghadapi Vietnam, ketika menghadapi Malaysia, ini kan yang jadi kunci. Waktu di pertandingan menghadapi Laos, gue sih ngelihat yang paling penting ya lini belakang ada Elkan Bagot. Begitu dia masuk, ya berubah situasi ya. Berubah koordinasi lini belakang, meskipun juga di menit-menit akhir babak kedua ya satu sekali kecolongan dia. Iya, yang satu striker tinggal hadap-hadapan sama kiper. Nah, itu kan sebuah ngasih aja ya, penyakitnya masih aja ketika lawan serangan balik itu bisa hadap-hadapan sama kiper, itu kan udah fatal itu kalau kayak gitu. Iya, kalau lawan Vietnam atau Malaysia kayak gitu selesai. Ya, jadi Elkan Bagot bagus ketika 1 lawan 1 ya, koordinasi ketika nggak menghadapi serangan balik. Tapi ketika serangan balik dia juga nggak bisa kerja sendirian. Koordinasi dengan teman-temannya ketika transisi negatif, ngomong gue udah kayak pelatih aja. Transisi negatif ketika bertahan itu yang harus jadi perhatian. Iya, dan ya benar, jangan bergantung sama Elkan Bagot. Elkan Bagot itu kan artinya cuma 1 dari antara 4 back yang dimainkan gitu kan. Ya, yang jadi problem lo harus catat, duetnya mana nih gitu kan. Kalau ngelihat kan dari performa back yang lain gitu ya, artinya Victor Ibonebo, kemudian ini ngomongin 2 pemain matang pengalaman nih, Farudin, belum bisa menyajikan ketenangan menghadapi tim sekelas Laos dan Kamboja gitu kan. Ini menurut gua ini alarm tanda bahaya sih. Ya, gue mungkin akan dihujat gitu. Tapi menurut gue ini alarm tanda bahaya ketika kita menghadapi Vietnam dan Malaysia. Pilihan lainnya kan ada Ryuji, dan Ryuji 2 kali pertandingan ditarik ke babak kedua. Dan beberapa kali menurut gue ada beberapa blunder-blunder elementer gitu kan, dia sering lewat. Ini agak mengkhawatirkan. Ada Alveandra juga ya. Alveandra kemarin yang kasih umpan jauh ke Evan Dimas ya. Iya, bagus juga sebetulnya kan. Back terus bisa build up, langsung kasih umpan berbuah gol kan sebenarnya bagus. Cuman kan itu tadi, siapa yang jadi partner antara pemain yang senior, Victor Igbonevo atau Farudin, itu 30 ke atas semua tuh umurnya ya. Iya. Atau pemain-pemain muda gitu, Ryuji atau si Alveandra. Semuanya udah dimainin kan? Udah dicoba. Jadi tapi ngomong-ngomong ini bro, seru juga. Tadi ngomong bahwa punya keleluasan, ini kan sempat ada muncul beredar rumor bahwa karena kita ditonton di pertandingan lawan Kamboja lawan pelatihnya Vietnam, sama pelatihnya Vietnam. Ada rumor bilang bahwa memang sengaja, tapi mungkin bukan sengaja dalam arti main jelek ya, tetapi mengaburkan skuad inti kali ya. Artinya biar ketika nanti menghadapi partai sebenarnya lawan Vietnam atau Malaysia, mereka nggak punya gambaran 100%. Mungkin cuman kalau mengaburkan skuad inti, ya kita mainnya juga begitu-begitu aja. Apalagi yang mau dikaburkan. Iya kan? Mengaburkan sesuatu yang udah kabur. Memang mainnya begitu-begitu aja gitu ya. Itu fakta kan? Itu fakta. Siapa pelatih yang puas kalau lawan Kamboja, lawan Laos bisa kebobolan 3 gol? Ya kan?
lawan Kamboja kebobolan 2 gol. Dan Lawan Sintayong Laos langsung 1 ngomong gol. kan, begitu preskon dia langsung ngomong 50% saja ekspektasi saya bermain terhadap tim ini nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Iya, artinya kan bahwa dia berharap yang lebih gitu kan. Ya itu tadi. Dan selain belakang menurut gue yang penting juga rotasi. Egy kan kita belum tahu juga akan bermain di partai mana nih, lawan Vietnam atau Malaysia itu. Tapi menurut gue kehadiran Egy jadi krusial juga. Karena ya tadi gua ngelihat oke lah sistem bermainnya Sintayong memang tidak tertumpu pada striker. Artinya bahwa bukan kalaupun striker nggak mencetak gol, kemudian gelandang bisa mencetak gol. Dan lihat ya sebaran golnya ini kan dari lini kedua semua kan bro, mayoritas gitu kan, hanya satu Asnawi kemarin penalti, sisanya kan gelandang bertahan si Rahmat Irianto. Rahmat Irianto dan macam-macam gitu. Menurut lu bagaimana melihat Egy nih? Apa yang bisa disajikan dari sang pemain, dan catatannya juga gini, waktunya mepet banget loh. Riskan atau tidak? Gini mulu nih. Biasa, gini mulu. Biasa ngajarin anak gua, bro. Udah kayak jurus macan aja nih. Era menyala. Jadi ya, bagaimana? Jadi kalau misalnya Egy masuk gitu ya, ini kan dual si Malakama juga ya. Betul. Begitu Egy main, lawannya langsung Vietnam yang bisa dibilang kandidat juara nih Vietnam kan. Sementara kita belum pasti lolos ke babak semifinal, ya kan? Egy belum pernah main di 2 pertandingan awal. 2 pertandingan awal kita juga mainnya masih belum mantep bener gitu ya. Kan seperti kalau misalnya bagus, oke gitu ya. Egy masuk, main, starter, langsung bagus gitu. Tapi kalau misalnya flop kan bisa dihujat juga. Kita harus kerja keras lagi lawan Malaysia. Kondisi fisiknya kan perjalanan jauh nih kan. Egan Bagot aja kan pertandingan pertama sama sekali nggak dimainkan. Dan pertandingan kedua juga baru babak kedua dia dimainkan karena dia berangkat dari Inggris menuju Singapura. Itu juga sih. Mungkin idealnya gini sih. Yang akan idealnya adalah ketika kita main lawan Vietnam, Egy nggak main dulu gitu ya. Nggak main atau dimainkan 30 menit, 15 menit babak kedua. Apapun hasilnya itu. Gitu ya. Gua sih punya ide gila nih. Ide gila yang sebenarnya udah banyak diterapkan di tim sepak bola elit ya. Dibanding memaksakan striker kita yang artinya nggak punya insting membunuh ya, bikin gol gitu. Bisa dicoba nih false nine si Egy gitu kan. Karena Egy kan sebenarnya kalau ngomongin jejak juniornya kan dia goal getter kan. Lalu jadi pemain yang jadi mesin golnya tim Aswan Indra Safri kan. Menurut gua walau ya catatan tadi gitu kan. Ini baru datang Egan Bagot aja kalau ngeliat kecenderungannya dicadangin dulu kan gitu. Apakah dia langsung main? Sementara kita dikejar ini kan udah pertaruhan nasib nih. Oke, asumsi lawan Vietnam kita kalah. Gitu kan. Artinya kan menghadapi Malaysia dengan tekanannya lebih gede gitu kan. Dan Malaysia walaupun tim ini tidak diperkuat banyak pemain karena faktor lagi gelombang Covid di mereka, menurut gua kalau ngeliat lawan Vietnam kemarin masih ngelawan, bro. Artinya secara permainan Vietnam nggak benar-benar mendominasi pertandingan karena persentase penguasaan bola tuh berbandingnya cuma tipis sekitar 5-10% aja. Ya, gitu. Itu sih menurut gua, bro. Selain ini gua juga menarik, bro. Menurut gua siapa sih pemain-pemain yang layak mendapat kesempatan ya, yang di 2 laga ini menurut gua masih kurang gitu kan. Witan Sulaiman ya. Witan Sulaiman. Di pertandingan lawan Laos kan dia bagus ya mainnya ya. Cetak gol ya, kirim umpan yang bisa jadi gol. Witan harusnya bisa jadi starter dan dipercaya lebih banyak gitu. Karena memang tipe pemain yang pemecah kebuntuan sih kalau menurut gua. Modelnya ya, hampir mirip sama Egy ya karakternya. Iya, bukan cuman cetak gol tapi dia gimana menciptakan peluang. Kalau bahasa Inggrisnya kan create chances. Menciptakan peluang buat temennya gitu. Ini yang perlu dikasih. Kawan Erwin pasti karena dia pemuncak klasemen Liga Fantasinya di tempat kami. Jadi kalau kita udah ya produser aja mau ngejar dia setengah mampus, apalagi saya gitu kan. Warga Dina ini gitu kan. Tapi ya Win, selain Witan menurut gua si Rumakik. Ya, Rumakik ya. Iya, tapi Rumakik ini artinya bukan pemain yang artinya kalau gua yang lihatnya kegunaannya bukan untuk 90 menit. Gua tetap melihat bahwa siapa kemarin yang bikin gol penalti lupa gua, bukan? Asnawi. Bukan yang si penalti Asnawi dong. Bukan si Asnawi, satu lagi. Si pemainnya Persebaya dan kemudian ke PSS Sleman. Irfan Jaya itu menurut gua bagus gitu kan. Tapi kan
problemnya kan selalu babak kedua dia mulai stamina-nya mulai berkurang gitu. Menurut gua Romatic ini pemain yang tipikalnya kayak model Rashford atau Sakanya Arsenal tuh bro. Main bentar tapi totalnya dia melipir lagi gol gitu kan. Nah, menurut gua itu jadi figur yang penting sih, pintar memainkan catur kan, hidup catur ibaratnya kan. Begitu. Iya. Jadi bisa jadi si Witan juga perannya seperti itu sih, dikeluarin waktu pemain-pemain lawan udah mulai agak turun konsentrasi ya. Gitu. Oke, ini segmen 2 selesai. Kita lanjut lagi segmen 3. Bro, ini gua nih udah berasumsi-asumsi ngecak-ngecak lah. Feeling gua nih pertandingan terakhir akan sangat menentukan nih. Dibanding melawan Vietnam ya, pertandingan ketiga. Gua malah udah bilang kita mungkin akan hanya menjadi runner up, bukan meremehkan gitu ya, tapi melihat performanya Vietnam yang dari pertandingan pertama sampai sekarang tuh sangat luar biasa gitu kan. Laga melawan Malaysia ini akan sangat krusial nih. Artinya mengejar satu posisi. Malaysia kan udah kalah nih melawan Vietnam gitu kan. Artinya mereka pun sudah mulai berealistis membidik target semifinal sebagai runner up grup. Dan ini pertandingan pasti mahal panas nih. Karena ini walau bisa dibilang rivalitas ya seperti ngomongin Liverpool, MU atau macam-macam Real Madrid, Barcelona gitu kan, negara serumpun. Iya menurutmu? Omongan lo kayak Safi Salih lo. Iya, udah ngejek aja. Gue udah panas tuh. Gue dengar Safi Salih. Safi Salih ini strikernya Malaysia yang menghancurkan kita di Piala AFF 2010 dan pernah main di Indonesia di Pelita Jaya ya, bro. Iya ngejek nih. Gitu kan, lo nggak bakal juara kata dia. Kata dia Indonesia nggak bakal juara gitu ya, nggak bakal lolos penyisian dia malah bilang gitu. habis itu dihujat sama netizen kita kan. Wah, iya. Gua sih mikirnya gini aja, ya wajar aja lah dia ngomong gitu. Itu juara. Bukan maksudnya gini, dia realistis. Vietnam ini tim paling kuat lah ya di grup ini, gitu kan. Kan tinggal 2 nih antara Malaysia atau Indonesia. Ya masih dia mau jagoin Indonesia gitu kan. Iya. Ya wajar dia jagoin negaranya sendiri kan. Jagoin Indonesia dia dicekek dia. Wajar aja gitu kan. Terus habis itu dihujat sama netizen. Nah, terus ngapain netizen? Ya biarin aja dia jagoin negaranya sendiri gitu. Tapi memang benar gini. Kita nggak tahu ya pertandingan lawan Vietnam akan seperti apa. Tapi faktanya Vietnam ini jadi tim kuat selama beberapa tahun belakangan ini di Asia Tenggara. Ya. Malaysia udah kalah ya. Kita bisa dibilang underdog ketika menghadapi Vietnam. Itu fakta, itu realita ya, realita dengan gaya main seperti itu. Nah, lawan Malaysia ini memang akhirnya jadi pertandingan terakhir grup lawan bebuyutan yang kita selalu pertandingan ketat kalau lawan Malaysia. Gua rasa sih memang ini lebih ke faktor mental sih kalau lawan Malaysia ini. Dan gua bukan takut-takut fisik udah sama-sama capek nih pertandingan terakhir. Jeda pertandingannya kan nggak banyak nih, untuk jeda. Gua bukan nakut-nakutin juga nih. Lo nakut-nakutin siapa? Nggak, nakut-nakutin timnas. Lagian timnas ngapain takut sama lo gitu kan? Nggak, maksud gua gini. Kita memang rekor menunjukkan bahwa kita saling mengalahkan ya. Sering kalah menang lawan Malaysia. Artinya lawan yang seimbang gitu kan. Tapi 2 pertandingan terakhir nih kita punya rapor buruk nih lawan mereka nih. Gitu salah satunya main di GBK lagi kan. Di GBK kita kalah 0-2, kemudian di markasnya Malaysia pun kita masih 2-3 di kualifikasi Piala Dunia. Walau tadi yang lo bilang sebelumnya skuadnya udah berubah, jauh ya udah nggak sama gitu kan, pelatihnya udah berbeda. Pelatihnya juga udah lain. Tapi kan kita ngomongin dalam sepak bola kadang-kadang rekor itu berpengaruh kan, kepercayaan diri gitu kan. Ini PD-nya nih kan. Dan Malaysia ini kalau gua lihat nih udah kalah sama Malaysia nyerangnya ke Indonesia loh langsung. Di habis preskon kalah sama Malaysia kalah sama Vietnam. Pelatihnya udah ngomong, gua udah siap lawan Indonesia. Jadi emang dia tuh memang kalau gue lihat memang spesialis ganggu psikologis. Dan bener sih kalau ngomongin pertandingan sepak bola kan ya kita lihat Jose Mourinho gitu kan. Dia kalau ngatain lawan kan luar biasa gitu kan, macam-macam gitu. Nah, jangan-jangan nih Safi Salih dipesenin sama pelatih Malaysia, lu komentar deh gitu deh, coba lu pancing-pancing. Iya kan? Paling nggak netizen kita udah kepancing gitu kan. Kalau pemain timnas baca gitu kan, wah kurang asem nih si Safi Salih nih. Ya kalau jadi semangat, kalau jadi makin terbebani gimana coba? Nah, lawan Malaysia nih menurut gue yang harus sering kejadian dan kita sering kali gue kok kayak keledai gitu. Selalu berulang. Secara permainan kita nggak kalah, tapi sering kali Malaysia ini kan mainnya selalu ngeselin bro.
selalu memancing. Gini, bukan cuma di sepak bola loh. Bukan cuma di sepak bola, di bulu tangkis zaman dulu itu udah ngeselin banget kalau lawan Malaysia. Nah, sering kali kejadian gitu kan. Misalnya mereka dalam posisi unggul 0-1, kita udah tertekan gitu kan. Mereka tiba-tiba belaga cedera lah, atau kemudian pura-pura jatuh, kemudian diving, kemudian kita kena kartu. Menurut gua pertandingan ini jadi krusial bukan hanya tentang bagaimana kita mencetak gol, tetapi memaintain emosi kita gitu. Karena menurut gua kalau kita bermain dengan menggebu-gebu dan menafikan faktor emosi tadi, bahaya nih bro. Ini Malaysia jago mainin orang bro. Dan yang harus diingat apa? Waktu kita sempat bahas, tim Indonesia ini yang rataan pemainnya masih muda. Paling muda. Darah muda tuh kan panasan. Darah muda biasanya emosian. Nah ini yang harus benar-benar diperhatiin sih kalau lawan Malaysia. Kalau lawan Vietnam, oke lah. Vietnam ngeyel, ngotot gitu. Tapi ngeselinnya tuh nggak ngeselin Malaysia. Kalau Vietnam tuh dijegal, dia kalau masih bisa berusaha merebut bola, dia naik kapal, dia berdiri lagi. Kalau Malaysia nih udah kayak orang step gitu loh. Wah, ya ini kan kejadian dari zaman kita muda sampai sekarang gitu kan. Kejadian itu berulang. Waktu kalah yang di GBK itu kan udah ketika mereka unggul 2-0 udah banyak aksi nyebelin aja gitu kan. Walaupun gua jujur, waktu saat itu memang Malaysia pantas menang. Kita mereka mendominasi pertandingan dan banyak menciptakan peluang gitu. Dan satu lagi tapi menurut gua celah nih bro. Artinya kalau kita tadi ngomongin hati-hati sama itu, ya itu COVID sih. Menurut gua Malaysia ini benar-benar compang-camping sih menghadapi pertandingan ini. Gitu. Itu yang menurut gua harus menebalkan semangat juang pemain kita. Kita bakar aja lah, semangat lah kalau itu lawan Malaysia. Kalau lawan Vietnam, udah deh, nggak apa-apa deh. Tapi kalau lawan Malaysia, jangan sampai kalah. Cuman memang harus di itu sih. Gimana memanage ya, mengendalikan emosi gitu. Tapi kalau udah emosi itu main udah pasti berantakan, ya kan? Betul. Main udah pasti berantakan kalau udah emosi. Kalau kena kartu, apalagi kalau sampai kena kartu merah itu, aduh, udah ampun deh kalau lawan Malaysia jangan sampai gitu. Pokoknya kena udah kartu merah udah selesai kita. Gitu. Dan ya tolonglah balas. Gue sekali lagi mengulang, tolonglah balas kecewaan kita 2010. Kita udah menang 5-1 di penyisian, kemudian di final 0-3 duluan, bro. Aduh. Ya lawan tim yang ngeselin emang lebih ke faktor non teknis sih ya, lebih ke faktor mental kalau menurut gua. Dan kita semua sepakat bahwa lawan Malaysia ini bakalan pertandingan yang menguras emosi pasti. Dan bukan mereka tahu kelemahan kita loh, bro. Ya itu artinya ya tadi lu ngomong mungkin jangan-jangan satu kali suruh ngomong. Tapi bisa jadi bro, seperti itu. Karena dia tahu emosinya, temperamennya pemain kita itu selalu gampang dimainin gitu ya. Gampang dimainin. Secara psikologis selalu dikendalikan tim lawan. Itu kan yang sering kali membuat permainan kita rusak menghadapi mereka gitu. Walaupun juga kita punya rekor bagus. Beberapa pertemuan kita juga menang gitu. Gitu bro. jadi oke lah kita saksikan nanti gimana Indonesia lawan Vietnam, lawan Malaysia, terutama lawan Malaysia sih. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke semifinal ya. Betul. Jangan lupa, ini udah selesai dulu nih. Kalau enggak, ngomongin Malaysia nggak habis-habis. Dan kita jadi emosi ngomongnya nih. Udah marah gue. Emosi lu, dari tadi udah gebrak-gebrak meja aja nih tadi. Gue kalau Malaysia, ibarat kata, lu boleh kalah sama siapapun gitu kan. Tapi jangan sama Malaysia. Karena apa? 7 hari 7 malam itu nyinjirnya nggak selesai-selesai bro. Mereka tuh juga kalau ngatain kita gitu kan. Netizennya tuh, ganasnya tuh, mereka nunggu modelnya. Kalau udah berat begitu menang, udah tuh berapa hari. Itu baru netizen. Belum kelompok supporternya kan mirip-mirip Indonesia juga, bro. Dia fanatismenya kan. Sama tuh, udah ngomong, wah Indonesia emang blow on lah, macam-macam. Wah, dengan gaya bahasa yang nggak asik itu dibaca itu ya. Tak bisa lah, Pak Ci, gimana? Pak Ci. Udah, kita selesai dulu episode ini. Kita ketemu lagi nanti setelah mudah-mudahan sih menang ya lawan Malaysia. Jadi pas lagi mau masuk semifinal kita ngobrol lagi ya. Jangan lupa saksikan, tonton terus, baca berita soal Piala AFF dan sepak bola lainnya di bola.com dan bola.net serta liputan6.com. Ini masih ke bawah emosi. Saya Rin Fitriansyah dan pamit undur diri dulu. Terima kasih. Merah menyala, Bos.